Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fatika Dewi, NIM 20411501088 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi sendiri adalah berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, atau hukum. Jika digabungkan, memiliki arti pengelolaan atau manajemen rumah tangga atau sistem dalam administrasi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwasanya ilmu ekonomi ini menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam lingkungan, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi, kemudian kita beralih pada apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan ini, kita dapat mengetahui bahwa ilmu ekonomi mempelajari tentang kegiatan atau langkah yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dalam pemakaiannya mempunyai batasan untuk tercapainya tujuan. Seperti halnya suatu perusahaan yang mempunyai modal usaha, tetapi perusahaan tersebut harus membatasi penggunaan modalnya agar tidak mengalami kerugian. Kemudian, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif itu sendiri adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Ilmu ini berfungsi dalam mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya yaitu kondisi perekonomian di Indonesia di kala tahun 1970-an. Pada tahun ini, kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun ini berada di posisi yang baik. Maksudnya, industri dan perekonomian nasional pada saat itu berada pada titik sukses. Kemudian, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ataupun ekonomi perbankan. Pada ilmu ini, kita dapat mengetahui penerapan atau pelaksanaan apa yang dilakukan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, supaya berjalan dengan baik. Apa perusahaan tersebut menggunakan metode perbankan atau menggunakan metode moneter. Kemudian ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini membahas tentang segala gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari ilmu ini, kita dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro sendiri merupakan studi yang mempelajari secara keseluruhan dan menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Seperti halnya naik turunnya barang pokok yang dapat mempengaruhi harga pasar dan juga masyarakat. Dengan naiknya harga pokok ini, masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut. Kemudian ekonomi makro. Ekonomi makro ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Pada ilmu ini kita mempelajari perilaku yang dilakukan oleh perusahaan dalam menempatkan harga sesuai dengan kualitas barang dan perilaku konsumen yang tahu bagaimana cara menawar barang yang ingin dia beli.
Kemudian konsep dasar ekonomi makro ialah yang pertama pendapatan dan pengeluaran. Kita harus mengetahui pendapatan yang dihasilkan oleh negara bersumber dari apa saja, bersumber dari mana saja, dan pengeluaran yang digunakan untuk apa saja, untuk keperluan apa saja, dan tindakan apa yang akan dilakukan jika kekurangan dana dalam pengeluaran tersebut. Yang kedua yaitu pengangguran. Kita harus mengetahui apa penyebab terjadinya adanya pengangguran tersebut dan bagaimana solusi yang akan kita lakukan terhadap pengangguran tersebut. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Kita harus mengetahui apa itu uang dan mengetahui fungsi dari uang itu. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu adalah kenaikan harga barang dan deflasi adalah penurunan harga barang. Kenaikan harga secara terus-menerus pada suatu barang disebut inflasi dan penurunan harga barang disebut deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Kita mengetahui tentang permintaan dan penawaran keseluruhan yang dibutuhkan oleh negara. Kita harus mengetahui permintaan apa saja, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh negara, dan kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM merupakan keseimbangan peredaran uang dan barang dalam masyarakat agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi. Yang ketujuh, ekspor dan impor, mengetahui kebijakan pemerintah tentang ekspor dan kebijakan tentang impor. Perbedaan ekonomi makro dan mikro. Pada ketenagakerjaan, kebutuhan ketenaga kerjaan yang dibutuhkan suatu perusahaan, seperti halnya suatu pabrik sepatu yang hanya dibutuhkan oleh satu perusahaan. Sedangkan pada ekonomi makro, kebutuhan ketenaga kerjaan yang dibutuhkan secara keseluruhan. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara untuk ditempatkan di beberapa pabrik, seperti halnya ditempatkan pada pabrik sepatu, pada pabrik batu bata, dan lain-lain. Kemudian konsumsi individu. Konsumsi individu itu dibutuhkan oleh perorangan, oleh satu orang saja. Tetapi konsumsi negara adalah konsumsi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat di suatu negara tersebut, seperti kebutuhan pangan dan sandang. Kemudian jumlah produksi satu perusahaan, yaitu seperti halnya satu perusahaan pabrik baju hanya memproduksi satu barang saja, yaitu baju. Dan jumlah produksi negara. Jumlah produksi negara ini yaitu bukan hanya pada satu pabrik saja, bukan hanya pada satu produk saja, tetapi pada beberapa produk dan pabrik, seperti halnya pabrik bata, pabrik sepatu, pabrik baju, dan pabrik-pabrik lainnya. Kemudian harga setiap barang dan jasa, yaitu hanya pada satu barang saja kalau pada ekonomi mikro. Sedangkan pada ekonomi makro, harga barang dan jasa keseluruhan, yaitu harga barang yang berada pada suatu negara atau harga barang di seluruh Indonesia, seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.